Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilian Nadia Syanugraha dengan NIM 20332050. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah pengantar kewirausahaan yang berjudul dengan Business Plan atau perencanaan bisnis. Yang pertama, kita coba menganalisis konsep atau pengertian dari business plan atau rencana usaha. Wirausaha itu dimulai dari aspek perencanaan yang sudah matang. Perencanaan tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide inovasi kreatif, waktu pencapaian. Hal-hal tersebut akan ada pada sketsa rencana yang akan kita buat. Ketika kita berencana mereaksikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita dalam suatu tindakan atau pekerjaan. Realitanya, kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Di antaranya yaitu 1. Pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang ataupun materi. Yang kedua yaitu pekerjaan kita gagal sehingga kita harus memikirkan kembali apa yang akan kita rencanakan berikutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan ini kita akan kehilangan banyak modal atau juga mengalami kerugian. Seorang wirausahawan, khusus wirausaha baru, sangat cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and error atau coba-coba. Tapi jika usaha gagal, biasanya para calon wirausaha akan beraksi pada usaha yang lain. Kebanyakan calon wirausaha akan berhenti karena mengalami kegagalan dalam usahanya. Bahkan cenderung menyerah tanpa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan sehingga bisa terjadi kesalahan. Seperti melakukan pengevaluasian kenapa mereka bisa gagal tanpa mengoreksi ke belakangnya. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa dalam bisnis plan atau perencanaan bisnis ini merupakan dokumen. Jadi, yang namanya perencanaan atau bisnis plan itu adalah suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang businessman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jadi, jauh sebelum kegiatan bisnis itu yang dilakukan mereka harus sudah punya
yang namanya dokumen rencana. Ini atau disebut dengan bisnis plan. Walaupun bisnisnya beragam, jadi banyak. Misalnya dalam aspek produk atau jasa yang diberikan. Seperti kita bisa saja mendesain satu bisnis plan yang sama untuk banyak produk tadi. Setiap rencana bisnis harus disadari banyak elemen yang muncul di dalamnya. Elemen pokok tersebut diantaranya adalah deskripsi bisnis. Harus ada kejelasan dari deskripsi bisnis tentang apa atau bagaimana, dan gambarannya harus sangat jelas. Kemudian produk barang dan juga jasanya juga harus pasti, apakah produk atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga adalah analisis pasar atau rencana pemasaran. Jadi, mesti menganalisis kondisi-kondisi yang terjadi pada market atau pasar yang menjadi target produk atau jasa yang akan dihasilkan. Seorang wirausaha membuat bisnis plan itu memiliki banyak tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Jadi harus ada kejelasan. Yang kedua yaitu sebagai bahan mengevaluasi kelemahan bagian mana ketika trial and error terjadi, bagaimana yang mesti akan diperbaiki, dikalkulasi, kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dan lain sebagainya. Untuk menanamkan modal kepada wirausaha, jadi mereka punya keyakinan bahwa mereka tidak akan rugi ketika menanamkan modal dalam bekerja sama atau berbisnis dengan kita, karena semuanya terlihat sangat akurat atau bisa terukur dengan sangat baik dalam bisnis plan. Jadi bisnis plan tidak hanya sekedar catatan biasa dan tidak hanya dokumen biasa, tapi detail dibuat. Dan yang keempat, tujuan dari bisnis plan itu dibuat adalah sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya, yang telah dimiliki, juga sekaligus untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan-perusahaan lembaga kita sendiri. Ada ciri-ciri dari bisnis plan ini yang dianggap sebagai bisnis plan yang sangat baik, sehingga ketika kita punya bisnis plan sendiri, kita bisa nilai apakah sudah baik
atau belumnya. Yang pertama yaitu cirinya adalah bahwa perencanaan itu baru akan dianggap baik atau bisnis plan itu akan dianggap baik ketika usahanya fokus pada visi, misi, dan tujuan, termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi, ada kejelasan terkait dengan visi usaha, misi, dan juga tujuan. Jadi, kalau ini tidak terurai dengan baik, justru akan sulit dalam pelaksanaannya. Jadi yang jelasnya begini. Sulit dalam pelaksanaannya. Setiap pengusaha-pengusaha baru, mereka yang punya keinginan untuk membuka suatu usaha, pasti mereka punya visi untuk membuka suatu usaha, pasti mereka punya visi yang jelas. Dan yang kedua adalah perencanaan usaha itu sebenarnya baru dikatakan baik ketika usaha itu memiliki rasionalitas dan faktual, yaitu harus masuk akal. Sistematika akan muncul dalam bisnis plan. Itu adalah ada ringkasan yang jelas. Sebagian investor, sebenarnya termasuk kreator, itu akan dibanjiri dengan proposal permintaan kerjasama atau permintaan dana yang berpotensi sekaligus menjadi peluang. Sehingga harus dibuat suatu ringkasan sampai dengan 2 halaman yang sangat simpel, sederhana, dan bisa langsung dimaknai secara cepat oleh investor dan kreditor. Yang kedua dari sistematika itu adalah harus terurai skripsi produksi. Dan yang ketiga adalah analisis pasar atau market share. Yang keempat yaitu menyusun perencanaan produksi atau analisis produksi tadi. Setelah mengetahui rencana penjualan dan potensi pasar yang ada, maka selanjutnya adalah menyusun rencana produksi untuk setiap periode yang jelas. Dan yang kelima yaitu menyusun perencanaan keuangan. Semua bentuk bisnis membutuhkan perkiraan pembiayaan. Perkiraan ini akan menunjukkan tidak hanya berapa dana yang dibutuhkan, namun juga potensi mendapatkan laba dan keuntungan, juga kemampuan untuk mengembalikan modal usaha yang telah kita pinjam. Jadi yang harus kita tekani adalah seorang wirausaha membuat bisnis plan itu memiliki banyak tujuan, dan ini harus diingat. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai panduan bagi seseorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Jadi harus ada kejelasan secara detail dan tidak sembarangan. Yang kedua yaitu sebagai bahan mengevaluasi kelemahan bagian mana
ketika trial and error terjadi, bagaimana yang mestinya diperbaiki, dikalkulasi, kemudian disempurnakan untuk kedepannya. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman bagi pihak luar atau pihak eksternal dan lain sebagainya. Dan hal yang perlu kita sadari bahwa dalam bisnis plan atau perencanaan bisnis ini merupakan dokumen jadi yang namanya perencanaan atau bisnis plan itu adalah suatu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang businessman atau businesswoman sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Baiklah, sekian video presentasi saya mata kuliah kewirausahaan tentang bisnis plan atau perusahaan atau perencanaan bisnis. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.